Saudara, survei Litbang Kompas juga merekam pemilih Jokowi yang mendukung Prabowo meningkat 5,2%, sementara yang mendukung Ganjar turun 4,7%. Apakah dukungan pemilih Jokowi berpengaruh pada elektabilitas Prabowo dan Ganjar? Kita bahas sore hari ini bersama dengan juru bicara tim pemenangan Prabowo Subianto, Wihadi Wiyanto. Ada juga politisi senior PD Perjuangan Arya Bima dan Direktur Eksekutif Poltreking Hanta Yuda. Selamat sore Bapak-Bapak. Mas Hanta, selain tadi memang ada beberapa variabel tentu yang mempengaruhi elektoral masing-masing baca pres ini. Bagaimana Anda melihat perebutan dari pemilih dari Jokowi ini? Seperti apa yang loyal dan yang bisa berpindah, Mas Hanta, kalau Anda lihat? Ya, Ibrahim, kalau kita berangkat dari data Kompas terbaru ini, satu, Pak Prabowo trennya naik ya, Pak Ganjar trennya turun, tapi sudah recovery kalau saya baca tadi, artinya belum pulih. Sementara Anies Baswedan adalah stagnan. Ya, tentu banyak faktor variabel kenapa turun, kenapa stagnan, kenapa si A naik gitu. Nah, saya ingin menjawab pertanyaan tadi. Mungkin saya akan bandingkan sedikit dengan data Poltreking, di mana sebenarnya arah bergesernya pemilih Pak Jokowi 2019 dan di mana Pak Prabowo di 2019 yang lalu. Pemilih Pak Jokowi itu dari 55% ya kemarin perolehannya, separuhnya sudah ke Ganjar sebenarnya, sekitar 49%. Nah, sisanya itu imbang antara Prabowo dan Anies, yaitu sekitar 22% ke Prabowo, 21% ke Anies Baswedan. Kalau pemilih Pak Prabowo itu lebih dari separuhnya, sudah 55% kembali tetap memilih Prabowo, tapi kebalikan yang tadi, terbelah juga 21% ke Anies dan 19% ke Ganjar. Jadi itu kira-kira pemilih Jokowi itu ke Ganjar lebih banyak, kemudian terbelah ke nomor 2 ke Prabowo dan Anies. Pemilih Pak Prabowo mayoritas tetap ke Prabowo, kemudian ada terbelah ke Anies dan Ganjar relatif seimbang. Yang kedua, data yang juga penting selain perolehan 2019 yang lalu, yaitu approval rating. Orang yang puas terhadap kinerja Pak Jokowi. Nah, ini agak menarik. Yang puas kan sekitar 75% kalau dari data kami. Yang puas itu, ini saya ingin menyampaikan data ini, yang puas itu mayoritas kedua terbelah. Ke Prabowo Subianto 38%, ke Ganjar 35% di margin of error. Kemudian ke Anies 18%. Ini yang puas, 76%. Sementara segmentasi masyarakat Indonesia yang tidak puas pada kinerja Jokowi sekitar 19% itu terbelah juga. Yang tidak puas itu ke Prabowo juga dan ke Anies. 41% ke Prabowo, 30% ke Anies, 70% ke Ganjar. Artinya apa? Memang ada faktor ya, mungkin Pak Prabowo adalah menteri bagian dari pemerintahan, jadi mendapatkan insentif ketika kinerja pemerintah diapresiasi positif dan ketika negatif. Jadi kalau dilihat arahnya memang tersebar ya sekarang, ada yang mayoritas ke A, ada yang ke B. Yang kedua, selain kemana arahnya, Ibrahim, yang penting mengapa menurut saya arah dukungan Pak Jokowi menjadi penting. Sedikit ingin saya sampaikan, ada dua faktor kuantitatif, dua kualitatif. Kuantitatif itu satu, 2019 Pak Jokowi ada pemenang Pilpres, suaranya 55% lebih. Yang kedua, sekarang ini tingkat kepuasannya di atas 70%. Ini data kuantitatifnya. Ditambah data kualitatif, kita tahu jaringan relawan, mesin elektoralnya Pak Jokowi sebagai pembentuk opini publik maupun mesin elektoral masih terlihat terbelah kan sekarang, masih solid. Yang kedua, kita juga tahu Pak Jokowi adalah panglima tertinggi dari seluruh mesin kekuasaan, pemegang kendali kekuasaan. Nah, dari 4 faktor inilah saya ingin mengatakan, Ibrahim, menyebabkan Pak Jokowi posisi menjadi penting dan strategis, menjadi rebutan tidak hanya Prabowo dan Ganjar, tetapi juga kandidat yang lain yang mempersepsikan di luar pemerintahan. Masih diperebutkan. Ya, tetapi pesannya yang saya tangkap sampai hari ini, selain tadi arahnya kemana, kalau yang puas, saya ulangi ya, kalau pemilih pemilih Jokowi 2019 itu mayoritas ke Jokowi. Ke Mas Ganjar. Jauh. Tapi yang puas pada kinerja Pak Jokowi itu terbelah ke Prabowo dan ke Ganjar. Itu yang artinya ada perubahan ya. Mas Hanta, ini di Litbang Kompas kan elektabilitas Ganjar dan Prabowo ini bersaing ketat sekali. Bagaimana Anda melihat ini sampai kapan? Apakah sampai duel nanti hingga pendaftaran akan terjadi? Atau muaranya kemana ini, Mas Hanta, yang tengah ditunggu? Saya kira tergantung ya dinamika strateginya, isu yang berkembang. Bisa jadi akan semakin kompetitif atau ada yang terkoreksi berjarak begitu. Nah, ini kaitannya, Ibrahim, menurut saya skema prioritas ya, skenario Pak Jokowi. Jadi kira-kira dari sisi Pak Jokowi bacaan saya, pastilah skerap nomor 1 yang paling diinginkan ya, paling aman bagi Pak Jokowi, yang paling bagus lagi itu 2 poros yang maju ada all the president men yang kita sering istilahkan, yaitu Mas Ganjar dan Pak Prabowo.
Tapi kalau ternyata ada, ini masuk skenario kedua, ada orang lain di luar dua nama itu, katakanlah Anies Baswedan, berpotensi memang maju, maka masuklah poros kedua, opsi kedua atau prioritas kedua. Nah, kalau ada yang ingin melakukan perubahan, pasti Pak Jokowi menginginkan istilahnya koalisi besar. Bagaimana mempersatukan Prabowo dan Ganjar atau Ganjar dan Prabowo. Ini kan yang awalnya yang diinginkan. Tapi kalau ini juga gagal, nah yang ini sekarang yang sedang bergulir ini yang ketiga ini. Akan muncul potensi tiga poros. Tiga poros ini ada komplikasi politik di Pak Jokowinya. Ada Anies Baswedan, kemudian ada Prabowo dan ada Ganjar. Nah ini yang sedang berlangsung. Saya ingin mengatakan sekarang ini Pak Prabowo dan Pak Ganjar itu memiliki elektabilitas yang kompetitif. Nah sepanjang kompetitif, sulit keduanya ada yang mengalah menjadi cawapres. Artinya dua-duanya akan menjadi capres sementara ya. Kedua, kalau misalnya Anies juga perolehannya yang dianggap berdiametral, berjarak dengan Pak Jokowi juga stagnan, ini semakin memperkokoh bahwa ada harapan Pak Jokowi yang masuk putaran kedua adalah orangnya Pak Jokowi, yaitu Ganjar. Itu yang diinginkan. Nah, kecuali terkoreksi ya antara Ganjar dan Prabowo dan perkembangannya tadi pertanyaan Ibrahim, ada satu yang tiba-tiba melesat atau satu yang melemah. Nah, ada kemungkinan mereka akan berdiskusi, berkompromi, bernegosiasi, ada ingin mengalah jadi cawapres. Sepanjang kompetitif seperti sekarang ini menurut saya sulit untuk dipersatukan. Kedua, kalau Anies tiba-tiba sangat tinggi, kuat naik, nah itu juga akan menjadi faktor yang akan mempertimbangkan mereka bersatu. Nah, sekarang ini kan tidak ada dua variabel itu. Sepanjang tidak ada, maka ini yang saya istilahkan muncul tanda petik ya komplikasi Pak Jokowi. Akhirnya pesan yang terkirim ditangkap oleh publik ya, ditangkap oleh publik. Apakah Pak Jokowi akan mendukung Mas Ganjar kan separtainya yang sudah resmi dideklarasikan atau juga mendukung Pak Prabowo, menteri loyal yang dianggap sahabat dekatnya Pak Jokowi. Nah, dua hal ini kan kita lihat bagaimana misalnya belakangan putra-putra beliau yang kita baca secara pesan tersirat, kemudian relawan juga terbelah dan seterusnya. Saya kira ini yang kita akan tangkap persepsi ini, tapi apakah kita akan membaca Pak Jokowi akan jadi Mas Hanta, jadi kalau untuk sekarang untuk bergabung susah ya? Gimana? Kalau untuk sekarang bergabung susah itu. Bukan tidak mungkin, tapi dua variabel tadi kecil kemungkinan. Ada dua variabel kan saya bilang elektabilitas dua orang ini kompetitif, peluang menangnya sama. Sekarang kan itu yang terjadi. Kedua, lawannya Mas Anies yang di luar stagnan di angka itu. Nah, sepanjang itu yang terjadi, peluangnya kecil. Tapi kalau ada dua variabel yang berubah, saya melihat ada potensi berubah. Tiba-tiba 1-2 bulan ke depan, saya tanya ya ke Mas Bima. 50%, yang satu turun 20%, ada kemungkinan. Atau Anies tiba-tiba 40%. Berarti kami harus tangkap gabung kita Mas Hanta. Sepanjang itu tidak ada, saya melihat kecil peluangnya. Mas Bima, Pak Wihadi dan Mas Bimo akan berhadapan-hadapan. Nah,